Dampak negatif dari gaya hidup boros dan tips menghindarinya. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa kalian semua penggemar channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merencanakan keuangan dengan baik dan benar. Memang selalu ada saja tantangan untuk dihadapinya. Entah itu datang dari godaan untuk berbelanja sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, atau dari kondisi tidak terduga yang menguras tabungan yang telah kita kumpulkan sejak lama. Pada kesempatan kali ini, channel Maina Tandur kini membahas mengenai kebiasaan boros yang cukup mengganggu perencanaan keuangan kita. Melalui channel ini, kami memberikan pemahaman mengenai apa saja dampak negatif dari gaya hidup boros dan bagaimana tips untuk menghindari kebiasaan boros tersebut. Dengan menjalankan gaya hidup hemat dan memenuhi kebutuhan sesuai porsinya, Anda memiliki peluang besar untuk menikmati masa depan yang nyaman dan bahagia. Berikut adalah 6 dampak negatif dari gaya hidup boros yang perlu Anda waspadai. 1. Tidak bisa menabung. Dampak negatif dari gaya hidup boros yang pertama adalah tidak memiliki cukup uang untuk ditabung. Menabung adalah gaya hidup yang patut diajarkan sedari dini. Banyak sekali manfaat menabung, antara lain yaitu menyiapkan masa depan yang lebih baik dan menjaga kestabilan kondisi keuangan. Dari penghasilan per bulan yang Anda terima, Anda dapat mengalokasikan paling tidak 10% untuk menabung. Anda dapat memisahkan rekening tersendiri untuk menabung agar tidak terpakai untuk kegiatan yang tidak direncanakan. Jika Anda melakukannya secara konsisten dan penuh komitmen, maka besar kemungkinan untuk Anda dapat mengumpulkan uang dengan cepat. 2. Hutang dan tagihan menumpuk. Berhutang bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Namun, kita harus dapat menentukan secara bijak untuk apa kita berhutang. Apakah hutang itu untuk keperluan kredit produktif atau kredit konsumtif? Pastikan Anda memiliki dasar yang dapat diterima untuk meminjam sejumlah dana melalui pihak eksternal. Selain itu, hal yang dapat memicu tagihan dan hutang yang menumpuk yaitu berasal dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit memang memudahkan kita dalam mendapatkan aset lebih cepat, tetapi jika kita tidak bisa mengontrol penggunaannya secara bijak, berhati-hatilah jikalau suatu saat tagihan Anda menumpuk. Sehingga, mengerti bagaimana cara menggunakan kartu kredit yang benar adalah hal yang wajib kita pegang. Jika Anda tidak bisa mengelola hutang dan tagihan dengan baik, berbagai masalah baru dapat dipastikan akan muncul seperti stres berlebihan atau bahkan merepotkan orang lain. 3. Tidak memiliki dana darurat. Dampak negatif dari gaya hidup boros lainnya yaitu tidak sempatnya seseorang mempersiapkan dana darurat. Dana darurat adalah dana yang disisihkan dari penghasilan yang Anda terima untuk mengantisipasi terjadinya keadaan atau kondisi yang tidak terduga seperti pemutusan hubungan kerja, PHK, biaya kesehatan, kerusakan rumah, dan lain-lain. 4. Masa tua terancam. Masa tua adalah masa di mana kita merasakan apa yang telah ditanam ketika muda. Berbagai persiapan dilakukan demi dapat merasakan masa tua yang nyaman dan bahagia, seperti menyiapkan dana pensiun, dana darurat, asuransi, dan lain sebagainya. Selalu miliki perencanaan keuangan yang kuat saat muda agar tidak terkena dampak negatif dari gaya hidup boros yang mengancam ini. 5. Stres. Dengan tagihan yang menumpuk, tidak memiliki dana darurat dapat menyebabkan perasaan stres lebih mudah muncul. Stres adalah dampak negatif dari gaya hidup boros yang mungkin paling mudah dan sering dirasakan. Tidak memiliki uang tetapi harus bertahan hidup seperti untuk memenuhi kebutuhan makan seharian, transportasi adalah contoh pemicu stres yang nyata. Jika Anda berhemat, besar kemungkinan untuk dapat terhindar dari stres berlebihan.
Sebagai awalan menjalani hidup hemat mungkin akan terasa sulit, tetapi jika sudah menjalaninya dengan lama dan konsisten, maka akan terasa ringan dan terbiasa. 6. Merasa serba kekurangan. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar, banyak orang yang memiliki gaji besar, namun hidupnya seperti tidak tenang. Hal tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari gaya hidup boros. Padahal jika kita dapat mengelola gaji tersebut secara bijak, kita dapat terhindar dari kondisi serba kekurangan. Untuk mencegah dari kebiasaan boros tersebut, Anda dapat membuat pos-pos pengeluaran dan kebutuhan secara terperinci. Lakukan dan pantau secara konsisten agar kondisi keuangan yang sehat tetap terjaga. Setelah Anda mengetahui berbagai dampak negatif dari gaya hidup boros, cobalah lakukan 5 tips berikut ini untuk menghindari kebiasaan boros dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. 1. Membiasakan untuk menabung. Tips pertama untuk menghindari gaya hidup boros yaitu dengan membiasakan menabung setiap mendapatkan penghasilan yang Anda terima. Alokasikan paling tidak 10% dari penghasilan per bulan yang Anda terima. Dengan menabung secara konsisten dan penuh komitmen, maka niscaya Anda akan terhindar dari dampak negatif dari gaya hidup boros dan tabungan untuk masa depan Anda dapat terjamin. 2. Bijak dalam berbelanja. Godaan untuk berbelanja sesuatu yang tidak dibutuhkan atau diperlukan memang kerap kali datang. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu penghambat dalam perencanaan keuangan yang baik. Solusinya, Anda perlu membuat catatan mengenai barang dan kebutuhan apa saja yang perlu dibeli. 3. Membiasakan membawa bekal makanan dari rumah. Cara terhindar oleh dampak negatif dari gaya hidup boros lainnya yaitu dengan membiasakan membuat dan membawa bekal sendiri jika berpergian. Jika Anda bekerja sebagai karyawan kantoran, Anda dapat membawa bekal makan siang sendiri dibandingkan jika Anda mengeluarkan budget untuk makan siang di luar kantor. Jika Anda sudah berkeluarga dan memiliki anak yang telah bersekolah, siapkan bekal dari rumah agar anak tidak jajan sembarangan di luar sekolah. Tentunya, makanan yang disajikan dari rumah akan lebih higienis dan bergizi. 4. Berbelanja ketika promo diskon tiba. Tips selanjutnya untuk terhindar dari gaya hidup boros adalah dengan berbelanja ketika diskon berlangsung. Pilihan berbelanja dengan promo diskon kini kian mudah kita temukan. Biasanya supermarket mengadakan promo setiap harinya untuk item tertentu. Terkadang juga, diadakan promo khusus pemegang kartu debit atau kredit tertentu. Namun, jangan membuat promo diskon ini justru menjadi ajang untuk kalap dalam berbelanja ya. Tetap berbelanja sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. 5. Menjalankan bisnis. Cara terakhir untuk menghindari dampak negatif dari gaya hidup boros adalah dengan mencoba untuk menjalankan bisnis. Daripada uang habis untuk berbelanja sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, alokasikanlah uang Anda untuk modal dalam berbisnis. Memang, dalam bisnis tidak selalu menghasilkan untung. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba dan menjadikannya sebagai pengalaman. Anda juga dapat berpartner dengan kerabat dalam menjalankan bisnis. Selalu lakukan riset yang mendalam ya Sobat Maina Tandur, jika Anda ingin menjalankan suatu bisnis. Nah, seperti itulah ke-6 dampak negatif dari gaya hidup boros beserta tips untuk menghindarinya. Untuk memulai gaya hidup yang sehat secara finansial memang membutuhkan usaha dan terasa berat di awal dan bahagia di akhir. Demikian Chen Maina Tandur, memberikan tips-tips untuk menghindari hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, berikan kami ide-ide menarik tentang apa yang perlu kami buat sebagai konten dan judul video kami, agar kalian semua selalu terhibur dan penuh mendapatkan inspirasi dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengetuk tanda sukses terutama juga tetap nyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa memberitahu Anda di depan layar ada tips-tips apa saja yang terupdate yang kami upload. Terima kasih.